Tugas negara itu adalah melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat. Morality kita ya memang sedang bermasalah ya. Semua yang terjadi itu tidak bisa dilepaskan dari sistem yang Pemirsa, Bincang Perubahan Channel yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini kita akan bicara tentang fenomena diduga penyelewengan terhadap pajak. Hadir pada kesempatan ini sebelah kanan saya Buya Dr. Anwar Abbas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam. Sehat Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sebelah kiri saya Bapak Dr. Rahmat Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dua pembicara kita sudah hadir terkait dengan tema yang tadi saya sampaikan terkait dengan pajak dan fenomena diduga penyelewengan pajak di negeri ini. Pertama saya minta Buya untuk menyampaikan pandangan terkait dengan hal ini. Silakan Buya. Saya rasa pajak itu penting ya bagi sebuah negara dan bagi suatu masyarakat kalau seandainya mereka ingin membangun dan membuat negara dan rakyatnya menjadi negara dan rakyat maju ya. Karena dengan adanya dana pajak tersebut ya kita akan bisa mendapatkan uang dan uangnya bisa dipergunakan untuk kemaslahatan orang banyak ya. Untuk mengadakan dan membangun infrastruktur, apakah sekolah, rumah sakit, jalan, pelabuhan, airport dan lain-lain. Jadi dengan demikian ya seperti kita ketahui bersama, infrastruktur itu sangat penting dan sangat diperlukan oleh suatu bangsa karena dengan adanya infrastruktur yang cukup memadai gitu ya, maka kita akan bisa menggerakkan ekonomi rakyat kita. Nah, cuma yang jadi masalah akhir-akhir ini adalah ternyata pajak itu ya banyak diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Dan bahkan juga ada pihak-pihak tertentu yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan mereka melakukan hal-hal yang tidak elok ya dan tidak patut serta tidak pantas ya. Dengan cara berkong-kalingkong ya dengan pihak perpajakan oknum-oknumnya dengan oknum-oknum dan hal inilah yang akhir-akhir ini mencuat ke permukaan dan ternyata kita sudah melihat dan menyaksikan ya bahwa banyak dari para petugas pajak itu yang kekayaannya ya luar biasa ya. Dan keluarganya hidup dalam berlimpah dan penuh dengan kemewahan. Ya. Dan bagi saya ini adalah satu hal yang sangat menyakitkan ya, karena kita sama-sama warga bangsa ya, kita sama-sama hidup di negeri yang berfalsafahkan Pancasila berhukum dasar Undang-Undang 45 ya, di tengah-tengah ya masih banyaknya jumlah rakyat yang miskin itu sekitar 26 juta. Ya, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya secara baik gitu. Sementara segelintir orang dan terutama mereka-mereka yang berada di pemerintahan ya mencuri ya uang negara ya, merampok uang negara ya dan untuk kepentingan dirinya, keluarganya dan juga atau mungkin kelompoknya. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat tidak terpuji. Nah, oleh karena itu kita meminta ya kebetulan ada momentum untuk berbenah ya, maka menurut saya momentum yang ada yang baru saja terjadi ini ya dengan adanya anak dari pegawai pajak ya yang melakukan tindakan tidak terpuji ya, kemudian masalahnya melebar kepada orang tuanya dan akhirnya ya mengungkap ya kebobrokan ya yang dilakukan oleh sang bapak ya. Dan menurut saya dan ternyata menurut Menko Polhukam ya
masih banyak ya pegawai pajak itu yang punya rekening gendut ya. Dan yang paling sangat-sangat kita sesalkan itu ternyata aset-aset mereka tidak mereka apakan atas nama diri mereka ya, tetapi atas nama Orang lain. keluarganya ya, atas nama istrinya, atas nama anaknya, atas nama temannya. Nah ini kan masuk kategori pencucian uang ya. Iya. Dan ini sudah jelas melanggar undang-undang. Oleh karena itu menurut saya pemerintah ya harus berserius-serius dan bersungguh-sungguh untuk membongkar ya praktek-praktek tidak terpuji yang dilakukan oleh ASN kita ya. Nah, dan menurut saya moral hazard ini tidak hanya terjadi di perpajakan dan di Kementerian Keuangan, ini terjadi di semua kementerian, badan dan lembaga di negeri ini. Bahkan juga yang menjalar ke tidak hanya di lembaga eksekutif tapi juga ke lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Dan itu buktinya adalah sudah banyak para anggota legislatif yang masuk BUI, sudah banyak anggota yudikatif yang masuk BUI kan begitu. Jadi bagi saya persoalan korupsi dan moral hazard ini adalah bak benalu ya yang mungkin barangkali oleh kita tidak terlalu terasa begitu, tetapi dalam waktu yang tengah lama dia akan berdampak buruk ya. Akan membuat negeri ini akan semakin kurus dan rakyat ini akan semakin menderita dan menderita. Oleh karena itu bagi saya ya sesuai dengan keinginan kita melakukan reformasi, itu salah satu yang kita inginkan dengan reformasi itu kan adalah bagaimana cara kita bisa memberantas korupsi, ya kan? Yeah. Kan KKN ya, yang kita apakan itu adalah KKN diantaranya, dan kita berharap ya dengan adanya era reformasi tingkat korupsi itu akan menurun. Tetapi fakta dan data menunjukkan jangankan akan menurun, bahkan semakin meningkat dan semakin melebar. Jadi bagi saya negara ternyata saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oleh karena itu bagi saya ya, kalau hal ini tidak teratasi oleh pemerintah dengan baik, maka tidak mustahil ya rakyat akan turun ke jalan dan terjadilah reformasi jilid 2. Dan itu menurut saya sangat berbahaya ya. Karena Ini yang tidak- namanya reformasi Ini tidak provokasi ya. Hah? Iya. Ini bukan provokasi ya. Ini. Kenapa? Bukan provokasi untuk turun jalan ini ya. Ya ini masalahnya bagi saya ya saya rasa tidak ada orang yang suka ya melihat pemerintahnya korup. Cuma kalau seandainya rakyat itu tidak bersuara, tidak berteriak ya mungkin karena ada ketakutan ya. Tetapi kalau seandainya tingkat dan frekuensi ya serta besaran daripada korupsi itu sudah melampaui batas ya, sudah menyinggung hati dan perasaan rakyat, maka menurut saya rakyat itu tidak peka, tidak bisu, tidak buta. Oleh karena itu dia akan bicara dengan caranya sendiri, dengan cara turun ke jalan, dan itu adalah satu hal yang secara pribadi yang sangat saya takutkan karena kosnya sangat besar. Kita reformasi tahun 98, 10 tahun setelah itu belum bisa kita membenahi dan membuat baik negara kita. Oleh karena itu kalau terjadi lagi reformasi jilid 2 ya mungkin 10 tahun lagi kita juga akan tersiok-siok menghadapi dan membangun ekonomi kita dan masyarakat kita. Oleh karena itu bagi saya ya saya minta betul lah kepada para penegak hukum untuk menjadikan momentum ini bagi mengevaluasi diri dan menindak ya pihak-pihak yang memang telah merusak citra pemerintah dan telah merusak citra bangsa dan negara kita, sehingga negara kita sekarang ini dianggap oleh orang sebagai negara yang tingkat korupsinya tumbuh dengan sangat subur. Oleh karena itu tugas pemerintah mengembalikan citra pemerintah itu menjadi citra yang baik ya, dan kalau seandainya citra baik ini bisa kita kembalikan ya maka insya Allah kita akan bisa mengakselerasi pembangunan ya. Sehingga dengan demikian insya Allah ya kalau seandainya ada beberapa buah lembaga internasional prediksi kita akan menjadi salah satu negara adikuasa 4 besar di dunia tahun 2040-2050, maka dengan terciptanya sebuah pemerintahan yang bersih ya, legislatif yang bersih, yudikatif yang bersih, maka insya Allah kita akan bisa mengakselerasi sehingga yang namanya kemajuan dan keadilan akan bisa tegak di negeri kita. Dan itulah yang kita cita-citakan dan kita dambakan. Baik, Bu ya. Jadi selain
kewajiban warga negara untuk membayar pajak, kemudian diselewengkan oleh oknum pegawai pajak, sementara ada 26 juta kata Buya tadi lebih yang hidupnya belum terkategori layak. Iya. Nah ini kan sebuah fenomena yang apa ya, miris gitu Buya ya. Iya. Nah kira-kira menurut Buya apa yang mestinya dilakukan oleh penegak hukum? Nah ini tadi sudah disinggung KPK, kemudian disinggung indeks persepsi korupsi kita masih tinggi. Itu gimana Buya? Satu Ya, persoalannya sebenarnya kan begini ya, di dalam hukum dasar kita, dalam Undang-Undang 45 pasal 34 menyatakan fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Pertanyaan saya, apakah pasal 34 itu terlaksana dengan baik atau tidak? Gitu kan? Kan tidak terlaksana. Banyak sekali orang miskin. Saya maaf saja nih. Beberapa waktu yang lalu seorang ibu ya masih muda tidur di emperan ya di depan sebuah ATM. Nah, udah malam dan ketika saya tanya, ibu kok tidur sini? Ya saya tidak punya rumah, gitu kan. Terus bagaimana? Dulu saya mengontrak, tapi sekarang saya tidak punya duit, gitu kan ya. Nah, terus ibu tahu nggak di mana daerah yang rumah yang ada kosong? Oh ada. Nah, dia tunjukkan dan saya suruh dia naik bersama istri saya, ikut dengan istri saya pergi mencari rumah ya. Dan malam itu juga saya bayar kontraknya untuk 3 bulan ke depan. Coba bayangkan itu ya. Jadi semestinya itu itu tugas negara. Berdasarkan konstitusi itu tugas negara. Pertanyaan saya, apakah negara sampai tahu yang kayak begitu? Saya enggak. Nah, sebenarnya, kalau alasan negara tidak punya uang, bukannya negara tidak punya uang. Negara itu punya uang cuma dikorup oleh para aparat ini. Gitu. Oleh karena itu bagi saya ya, sebenarnya ya kalau seandainya misalkan keuangan negara ini bisa dikelola secara baik ya dan tingkat kebocorannya bisa ditutup ya, saya rasa tidak ada orang miskin di negeri ini. Bisa yang namanya kemiskinan itu akan bisa kita hapuskan. Tapi kenapa kok masih banyak? Ya karena dananya bocor gitu kan, sehingga dana itu tidak bisa dialirkan kepada mereka-mereka yang secara konstitusional memang berhak gitu. Nah, itulah masalah kita. Jadi kesimpulan saya, di mana letak masalahnya hari ini Pak Drabas? Ya kalau bagi saya masalahnya terletak pada aparat oknum-oknum dari aparat pemerintah ya yang sangat ya tidak bermoral, manusia sangat tidak berakhlak ya, yang dengan merasa tidak berdosa mengambil uang rakyat, mengambil uang negara untuk kepentingan dirinya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya, kelompoknya. Bagi saya ini adalah sebuah hal-hal yang menyakitkan ya. Cuma yang membingungkan saya adalah mereka-mereka itu sering sekali berbicara tentang Pancasila dan 45. Ya, jadi nampak oleh saya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang Pancasilanya hanya ada di mulutnya saja, undang-undang ada di mulutnya saja, dan telunjuk dia serta mulut dia arahkan kepada orang ya, tetapi tidak untuk dirinya begitu kan. Sila pertama Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Mana ada agama yang diakui di Indonesia dari 6 agama itu yang mentolerir praktek korupsi, praktek mencuri uang negara, kan tidak ada yang mentolerir kan. Tapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah melanggar itu semua, ya kan? Menyalahi ajaran agama mereka masing-masing, gitu kan. Jadi kesimpulan saya ya, negeri ini ternyata sekarang ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan kalau seandainya hal ini tetap dibiarkan ya maka menurut saya tingkat kemarahan publik kepada pemerintah ya mendekati titik yang menurut saya ya sangat membahayakan. Dan saya tidak mau itu terjadi. Terus terang. Terima kasih. Ya. Baik Buya, saya beralih ke Ustaz Rahmat. Ya. Bicara tentang pajak, kemudian oknum yang menyelewengkan pajak, itu kan berarti bicara tentang aparatur negara. Nah, mestinya bagaimana menurut Ustadz terkait dengan aparatur negara yang baik itu? Iya, baik. Terima kasih. Menarik yang disampaikan oleh Buya Anwar tadi ya. Jadi memang yang pertama kan ini berbicara tentang bagaimana kita memakmurkan rakyat, mesejahterakan masyarakat. Yang pertama kan kita mesti berbicara tentang sumbernya, sumber dananya dari mana. Memang ini ada setidaknya dua kategori sumber. Yang pertama adalah yang sumber utamanya dia sumber daya alam
baik itu tambang, emas, minyak bumi segala macam, hutan gitu, laut, itu dia betul-betul dikelola oleh negara sehingga pendapatannya itu kembali kepada masyarakat dengan meminimumkan mengambil dari masyarakat. Jadi meminimumkan pajak. Sehingga mayoritas dari pendapatan APBN-nya katakanlah begitu itu dari sumber daya alam yang dimilikinya gitu. Alternatif yang kedua adalah dia sumber utamanya bukan sumber daya alam. Bukan sumber daya alam, tetapi ngambil dari rakyat. Itulah pajak. Itu yang mayoritas pendapatan, sementara sumber daya alam yang banyak melimpah ya di kita itu ya ini tidak dikelola, tidak dimiliki oleh negara, tetapi dibiarkan dikelola oleh segelintir orang ya, swasta baik dalam negeri maupun asing. Nah ini dua rezim APBN yang bisa dipilih gitu. Nah menurut saya kejadian ini seharusnya kita coba mengevaluasi lagi ya, yang selama ini diterapkan adalah rezim yang kedua, yaitu pajak yang mayoritas sementara dari pendapatan yang lain itu sedikit ya. Kenapa kita tidak mencoba untuk yang pertama? Saya pikir itu pertama dari segi sumber. Yang kedua ya dari segi bagaimana kita mendistribusikan. Nah memang yang dikatakan oleh Buya Anwar itu betul gitu ya, bahwa sudah mah diambil dari rakyat tetapi ditilep oleh ya oknum yang mengelolanya. Nah hanya persoalannya ya kalau saya melihat Buya, ini semakin mengokohkan bahwa ternyata korupsi itu memang di segala lini, di segala bidang gitu. Dan di pajak kan bukan hanya pertama kali nih. Kasus Gayus kan juga terkait dengan pajak kan gitu kan. Dulu itu ramai sekali heboh. Ini semakin mengokohkan lagi bahwa memang ternyata kayaknya benar sih kan gitu. Ini yang kedua. Nah oleh karena itu menurut saya ada hal yang penting ya bagi kita, yaitu bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih itu harus dilakukan ya dalam segala bidang termasuk dalam masalah perpajakan ini. Jadi saya setuju, jadi diusut terus kekayaannya termasuk atas nama tadi itu ya, atas nama keponakan atau mungkin pembantu atau ya istri dan sebagainya. Saya pikir ini penting. Dan yang ketiga ada satu hal yang menurut saya ini juga berbahaya bagi kehidupan, yaitu apa? Kaya yang ternyata tidak logis seorang ASN memiliki kekayaan sampai triliunan begitu, setelah itu menampakkan kepada publik ya bukannya kesederhanaan tetapi kemewahan. Ini kan ada arogansi intelektual, ada arogansi kekayaan, ada arogansi kekuasaan yang dipertontonkan kepada publik yang saat sekarang ini memang dari segi ekonomi juga sedang menjerit-jerit juga, dari segi pendidikan juga kita kan masih mayoritas di bawah lah, masih 6% yang perguruan tinggi itu kan, sarjana itu kan 6%-an lah di kita, data Juni 2022 itu kan sampai situ. Nah artinya apa? Ini ada persoalan mungkin bukan spiritual ya, mental. Nah, jadi sudah persoalan kebijakan, kemudian persoalan oknum, tapi oknumnya banyak Bu Yani. Kemudian ada persoalan mental. Jadi memang kalau ini menumpuk ya, itu masyarakat lama-lama akan punya penilaian. Ini kok begini ya? Ya, dari kepalanya, tengahnya, kemudian bagian bokongnya sampai ekornya kok sama semua. Jadi distrust masyarakat itu mungkin saja akan muncul terhadap sistem yang seperti sekarang ini.
Saya pikir begitu, Pak Nuriman. Ya, baik. Nah ini akan lebih semakin menarik ini. Berikutnya kami minta pandangan Buya terkait dengan sistem dan pelaku aparatur negara yang baik ini. Ya dulu Agim pernah membuat rumus MK kalau nggak salah. Mungkin rasanya Agim ya. Jika ada niat buruk, lalu ada kesempatan untuk berbuat, maka akan terjadi. Oke. Jika tidak ada niat buruk dan tidak ada kesempatan, maka tidak akan terjadi. Ya kan? Jika ada niat, tidak ada kesempatan, dan niat tidak ada kesempatan, tidak akan terjadi. Kalau tidak ada niat, meskipun ada kesempatan, dia tidak akan terjadi. Oleh karena itu menurut saya ini harus ditangani secara sistemik ya. Jadi nampaknya mengapa orang melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji ya, karena sistem kita ya membuat itu gitu ya. Bagi saya satu hal yang sangat menarik yang pengalaman terakhir saya ya. Dan imigrasi ya. Dahulu untuk mengurus paspor ya itu mahal sekali. Nah sekarang dengan sistem digital ini tidak ada uang ya, hanya sekedar membayar ya paspor yang mana yang kita pilih ya. Kan ada 2 kategori kalau saya tidak salah itu kan. Kita bayar itu hanya itu yang kita bayar. Sementara dahulu itu yang namanya paspor itu adalah lahan atau tambang emas itu bagi para pejabat di imigrasi dan apa. Jadi dengan demikian saya simpulkan ternyata sistem digitalisasi itu akan bisa membantu ya pemerintah untuk menghambat dan menghalangi terjadi praktek-praktek yang tak terpuji gitu. Jadi oleh karena itu meskipun ada niat untuk apa? Untuk berbuat buruk gitu ya, untuk melakukan tindak yang tak terpuji, tapi karena sistemnya tidak memungkinkan dia untuk berbuat hal itu ya maka tidak terjadi. Jadi oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya sistem perpajakan yang bagaimana ya yang akan bisa menghambat sehingga ASN-ASN kita tidak bisa tergoda meskipun ada niat gitu ya, tapi sistem itu membuat tidak akan ada kesempatan. Nah itulah yang harus dipikirkan oleh para ahli, oleh para pejabat di negeri kita yang yang bertanggung jawab terhadap hal ini ya, untuk melahirkan dan membuat serta melaksanakan dan mengimplementasikan sebuah sistem yang betul-betul mencerminkan ya dan mendukung bagi terciptanya sebuah pemerintahan yang bersih. Gitu. Jadi di samping itu juga meskipun sistemnya bagus ya, yang namanya maling itu panjang lagi akalnya ya. Ya sudah di kampung saya itu ada sebuah ibarat ya. Kalau kalau kucing sudah pandai berlari di atas pagu, maka tikus harus pandai berlari di atas tali gitu. Supaya dia tidak dimangsa oleh sang kucing gitu kan. Dan orang-orang yang memiliki moral-moral bejat ini seperti tikus dia ya. Dia akali, dia siasati sehingga dia tidak bisa dijerat dan ditangkap oleh pihak yang berwajib gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya ya negara kita kan negara hukum ya. Oleh karena itu para penegak hukumnya haruslah orang-orang yang bersih dan orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, yang baik dan tinggi. Cuma masalah kita hari ini adalah para penegak hukum kita juga bermasalah moralitasnya kan, integritasnya itu kan. Dan sehingga muncullah istilah ya mafia peradilan ya kan. Di mana para penegak hukum semestinya menegakkan kebenaran, tetapi ternyata yang dilakukan adalah menegakkan kepentingan siapa yang membayar, gitu kan ya. Dan bahkan yang lebih dahsyat lagi di negeri kita sekarang ini tidak hanya mafia peradilan, tapi mafia hukum, itu. Dan kalau sudah seperti itu ya maka akhirnya yang terjadi adalah siapa yang akan survive ya yang menang adalah yang kuat, gitu. Yang kalah ada yang lemah, sehingga hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tajam ke lawan, tumpul kepada kawan gitu. Jadi menurut saya negeri yang seperti ini adalah negeri yang sangat sangat berbahaya ya. Ada salah seorang tokoh namanya kalau tidak salah saya adalah Edward Snowden kalau salah sama. Jika orang yang ingin mengungkap kesalahan lalu dia yang dipersalahkan, maka itu satu pertanda bahwa negeri itu adalah negeri yang
tidak berpihak kepada penegakan kebaikan. Itu aja kata dia tuh ya. Jadi kalau orang salah orang benar dipersalahkan, ya maka berarti Anda sudah berada di negara yang telah berbuat salah. Gitu ya. Jadi oleh karena itu bagi saya ya, negeri ini adalah negeri kita bersama ya, maka kewajibanlah bagi kita untuk memperbaiki secara bersama-sama. Dan menurut saya ya pemerintahlah yang harus memulai ya, karena ikan itu busuk dari kepalanya kan gitu ya. Kalau kepalanya busuk ya badannya akan busuk, ekornya akan busuk. Kalau pemerintahnya busuk ya maka rakyatnya juga akan busuk gitu ya. Nah, sehingga ya bagi saya ya usaha keras dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat dituntut ya, dan perlu kita ciptakan. Dan jangan pemerintah menganggap orang yang mengkritik dirinya itu sebagai musuhnya ya. Kalau ini kan ada kecenderungan nih, jika ada orang yang mengkritik pemerintah, dianggap ini telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum gitu ya. Padahal semestinya ya pemerintah membuka diri terhadap kritik ya. Kalau seandainya dia salah ya dia koreksi dirinya gitu kan. Tetapi kan sekarang ini kan tidak, siapa yang bersuara keras terhadap pemerintah ya oleh pihak oknum-oknum pemerintah tertentu ya disikapi dengan cara-cara yang ya tidak layak, yang tidak benar gitu. Jadi bagi saya sikap rejim yang seperti itu menurut saya adalah mungkin dia bisa survive ya dalam tenggat waktu tertentu, tapi begitu rejim berganti ya maaf saja. Ya, biasanya itu ada balas dendam ya. Ya, karena Anda selama ini telah nyakitin saya, begitu rejim berganti balik gitu. Pertanyaannya, mau nggak kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini ada satu bentuk kehidupan balas membalas ya. Kalau dalam agama kita kan semestinya kan apa ya, satu kebaikan dibalas dengan kebaikan ya. Tapi jangan pula satu keburukan dibalas dengan keburukan. Tapi karena perilaku manusia itu yang tidak sama ya tidak mustahil. Oleh karena itu bagi saya ya supaya rejim hari ini ya mengacak gitu ya. Dan kalau seandainya ada berbuat salah, perbaiki kesalahannya. Saya begitu aja. Baik, Ustaz Rahmat, terkait dengan yang disampaikan Buya tadi, ini ada yang salah dari sistemnya, kemudian pelaksananya yaitu orang-orangnya gitu. Makanya tadi muncul upaya digitalisasi, mengurangi pertemuan antara uang dengan pejabat itu ya. Itu gimana menurut Ustaz? Ada langkah lain yang bisa untuk? Iya, yang pertama kalau masalah digitalisasi teknis ya. Iya, teknis, dan saya pikir itu sangat membantu gitu ya. Ada satu sebenarnya yang penting, yaitu prinsip. Apakah pemerintahan yang akan kita laksanakan itu atau yang akan dijalankan itu, dia itu merupakan pemerintah yang riayah ataukah yang jibayah? Itu satu hal yang penting. Kalau pemerintahannya riayah, berarti dia itu menjadi ra'in. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi dia betul-betul melakukan pengayoman, menjadi pengembala. Kalau pengembala itu kan kalau ada gembalaannya lapar, dia kasih makan, dia ajak ke padang gembalaan. Kalau sakit didatangkan mantri, kalau kedinginan dibikinlah api unggun, kalau gatal-gatal ya dicukurlah itunya. Rambutnya kan bulunya itu kan begitu kalau riayah. Beda dengan jibayah. Kalau jibayah itu dia memalak. Ini prinsip yang sangat diametral. Yang satu cara pandangnya bahwa rakyat itu adalah harus disejahterakan, harus diperbaiki gitu. Tapi kalau jibayah itu sebaliknya, rakyat itu dicurigai, ya, dianggap kalau tidak setuju atau Buya mengatakan mengkritik itu sebagai yang membahayakan. Padahal kritik itu kan sesuatu yang menjadikan pikiran kita itu terbuka dengan kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran. Nah ini jadi prinsip bahwa kita harus menegakkan ya pemerintahan yang riayah, bukan pemerintahan yang jibayah. Saya pikir penting untuk
diadop gitu atau dilaksanakan oleh semua masyarakat termasuk oleh pemerintahan itu sendiri. Itu satu. Nah, yang kedua itu dari segi sistem ya. Memang dari sistem itu kan bisa sistem yang sifatnya itu sistem digitalisasi, tapi bisa sistem yang berupa aturan. Iya. Nah, saya pikir aturan ini juga banyak itu ya, yang apa namanya yang penting karena kalau yang saya tahu itu ya, kalau masalah korupsi misalnya itu kan ditelusurinya atas nama diri sendiri, paling banter kan ke istri anak gitu ya. Tapi kalau ke sampingnya yang agak jauh gitu, itu kan dianggap tidak ada hubungannya gitu. Akhirnya diatasnamakan kepada temennya, diatasnamakan kepada saudaranya yang jauh. Ini kan tidak bisa terdeteksi. Saya pikir ini bagian dari suatu sistem gitu. Dan memang satu hal lagi, bagian dari sistem itu kan sistem hukum itu Bu ya. Karena saya lihat itu orang yang korup itu kan ada dua. Satu, ada orang yang korup karena butuh. Kalau korup karena butuh mungkin tidak separah, meskipun sama-sama parah juga ya. Tidak separah orang yang korup karena rakus. Nah, yang terjadi sekarang itu kan yang kedua ini Bu ya. Gaji kan sudah besar, fasilitas sudah enak segala macam, tapi kok masih ngambil. Nah, celakanya lagi yang diambil itu ya pajak pula gitu. Nah, ini kan sudah keterlaluan. Nah, kalau boleh saya umpamakan ya, kalau Buya tadi mengatakan tidak baik-baik saja gitu, kalau saya mengatakan memang sedang sakit Buya. Masyarakat kita itu ya, kemudian pemerintahan kita gitu, itu namanya sedang sakit gitu. Nah, jadi bukan hanya sedang tidak baik-baik saja. Kalau tidak baik-baik saja mungkin ya agak meriang dikit gitu ya. Nah, ini meriangnya banyak gitu ya. Nah, itu sedang sakit karena perlu obat. Nah, apa itu obatnya? Saya pikir tadi itu dari segi sistemnya ya, dari segi orangnya dan seterusnya. Oleh karena itu menurut saya alternatif tadi itu mulai dari apakah kita itu akan memilih rezim APBN itu yang lebih mengutamakan sumber daya alam dengan menarik pajak sedikit saja atau mungkin tidak sama sekali dari rakyat, ataukah mayoritas dari pajak sementara sumber daya alam dikasihkan kepada oligarki, kepada swasta-swasta atau kepada asing. Ini penting untuk menurut saya kita open mind ya, berpikir tentang masalah ini gitu. Nah, termasuk terkait dengan hukuman. Kalau dalam Islam itu kan untuk yang korupsi itu hukumannya kan takzir. Takzir itu mulai dari denda, penjara sampai bisa hukuman mati. Jadi kita kan hukuman mati masih pro kontra juga. Berarti kan kalau memang layak diterapkan kan kenapa tidak? Nah, saya pikir seperti itu. Oleh karena itu alternatif sistem Islam saya pikir perlu kita open mind juga gitu. Kalau baik kan kenapa tidak gitu. Nah, ini yang saya lihat begitu Pak. Ya, baik Ustaz Ahmad. Diskusi kita ini menarik, tapi karena waktu maka kita juga harus akhiri. Tapi terakhir saya ingin mendengar closing statement dari Buya Anwar. Ya, kalau bagi saya begini ya, jika kita ingin negeri kita ini menjadi negeri yang maju ya, berkeadilan ya, maka menurut saya pemerintah dan kita semua harus konsisten dan konsekuen melaksanakan amanat yang ada dalam konstitusi ya. Tugas negara itu adalah melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, kemudian mencerdaskan rakyat ya. Timbul pertanyaan dari mana biayanya itu, tadi kan Pak Rahmat sudah menyatakan ya, dari sumber daya alam yang ada, kan sumber daya alam kita melimpah, tapi kok dikit sekali pemasukannya ke peran negara ya kan gitu ya. Kalau gitu kesimpulan adalah berarti belum dikelola secara baik gitu kan ya. Yang kedua adalah dari pajak terutamanya itu dan keuntungan dari perusahaan BUMN ya. BUMN kita kan lebih banyak ruginya daripada berlabanya gitu ya. Nah, jadi kesimpulan saya ya morality kita ya memang sedang bermasalah ya. Morality pelaksanaan negara kita ini, pemerintahan kita sedang bermasalah, dan itu mungkin juga karena dikarenakan banyak hal ya. Tapi salah satu hal yang sangat mengganggu itu adalah ternyata keyakinan
kita terhadap ajaran agama kita nampaknya ya belum mengalir dalam tubuh kita dengan baiknya, sehingga perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ajaran agama kita gitu kan. Kan kalau kita baca siapa-siapa yang melakukan tindakan-tindakan itu semua mereka kan beragama ya. Tapi pertanyaannya apakah yang mereka lakukan itu sesuai dengan ajaran agamanya? Kan tidak sesuai dengan ajaran agamanya kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kesimpulan saya ya marilah ya ajaran agama itu kita laksanakan sebaik-baiknya ya, dan kita implementasikan dalam kehidupan kita ya. Kalau kita adalah pejabat ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kalau kita berusaha ya laksanakanlah dengan sebaik-baiknya gitu kan. Oleh karena itu bagi saya ya semua pihak ya harus bertanggung jawab terhadap apa saja yang dia lakukan. Kalau dia pemerintah ya dia bertanggung jawab, kalau dia pengusaha dia juga harus bertanggung jawab gitu. Oleh karena itu saya minta betul lah ya supaya yang namanya Pancasila dan Undang-Undang 45 itu yang ada di bibir ya, yang hanya ada di mulut gitu ya, tapi betul-betul kita usahakan dan upayakan untuk mewujud di dalam kehidupan keseharian kita sebagai warga bangsa. Saya demikian, terima kasih. Baik Buya. Terakhir kepada Ustaz Rahmat. Ya baik, terima kasih. Jadi memang kita lihat ya, semua yang terjadi itu tidak bisa dilepaskan dari sistem yang sekuleristik, ya, kapitalistik bahkan liberalistik. Nah oleh karena itu ini yang harus kita kritisi terus, dan kalau ada orang yang mengkritisi itu sebenarnya karena dia itu merasa bertanggung jawab. Jangan sampai ya masyarakat kita ini, bangsa ini terjerumus makin dalam ke dalam sekulerisme, ke dalam kapitalisme bahkan liberalisme. Dan pada sisi lain ya ketika ada tawaran penerapan syariah Islam secara kafah, ini juga harus dipandang sebagai salah satu solusi yang ditawarkan demi menyelamatkan kita semua. Baik. Barangkali begitu. Alhamdulillah, ini tawaran solusinya menarik ini. Pemirsa Bincang Perubahan channel yang dimuliakan Allah, kita akhiri. Jazakallah Buya sama Anwar. Sehat ya Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Rahmat. Waalaikum. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.